أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم ووصله القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال ولتكن منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاة يزيدنا باليقين والزهود وأول فسادها بالكل والعمل وقاعدة سيأتي على الناس الزمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang mulia, senantiasa bersyukur kepada Allah karena segala sesuatu yang kita miliki ini atas semua dari kehendak Allah SWT. Kita mau tidur masih bagus atas kehendak Allah. Kita mau bangun lagi atas kehendak Allah. Kita berjalan atas kehendak Allah. Makan, minum, semua atas kehendak Allah SWT. Kalau bukan kehendak Allah, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Manusia ini tidak ada bisa berbuat apa-apa kecuali ada keputusan Allah dalam dirinya. Jadi seandainya ini kita tidak syukuri ini, maka kita sangat murka kepada Allah. Nikmat satu saja yang Allah kasih sama kita itu nikmat nafas. Nikmat nafas dalam diri kita ini naik turun ini. Seandainya kita tidak syukuri ini nikmat, maka kalau Allah minta bayar, niscaya kita ini mendapat kesusahan. Tidak bisa kita bayar. Coba orang di rumah sakit sana, kalau dia sesak nafas, dibantu dengan apa? O2, dipasang satu botol yang tinggi kurang lebih 1 meter lebih panjangnya itu botol. Kayak botol juga dia. Di situ diisi oksigen. Pas orang pernapasan terhambat, sumbat atau terhambat tidak sesuai dengan biasanya seperti sekarang, maka itu dipasang di hidung kita. Bukan dipasang saja, tapi dihitung bayarannya. Kalau tidak salah 2,5 juta itu satu botol itu kalau selesai kalau habis. Itu lamanya 1 hari 1 malam mungkin selesai itu malam. Maka seandainya kalau itu Allah minta bayar dalam diri kita ini, pasti kita tidak bisa bayar semua. Tidak bisa kita bayar. 1 hari malam 2,5. Bagaimana kalau umur kita sekarang? Ada umur sekarang sudah 70 tahun. Kalau saya 50 tahun lebih, ada 60 tahun, mungkin ada 15 tahun, ada yang lebih 10 tahun pun dia tidak bisa bayar. Apalagi umur 60 tahun sekarang tidak bisa bayar. Allah. Kemudian bagaimana gerakan tangan kita ini kalau bukan atas izin Allah SWT? Banyak orang punya tangan tapi tidak bergerak sebagaimana mesti. Karena itu Allah punya tangan tidak bisa digerakkan lagi. Tapi kita ini masih semua. Tapi jangan merasa gerakan tangan kita ini karena kemampuan kita, bukan. Bukan kemampuan kita ini, izin Allah semua ini. Karena semua panca indera ini ada malaikat yang jaga. Jadi kalau tasawuf tahu sebenarnya. Di sampai ke sana ini seluruh panca indera ini 360 panca indera kalau kita di dalam kita punya tubuh. Lakukan tulang-tulang ini. Ini dijaga semua oleh malaikat ini.
dihamparkan ini tanah ini, tidak ada pertanyaannya dari malaikat. Malaikat tidak tanya-tanya kenapa diciptakan, kenapa. Tetapi saat Allah ciptakan manusia, apa malaikat bilang? Wahai Allah, kenapa diciptakan manusia? Mereka itu nanti hanya buat murkanya Allah, nanti buat bertumpahan darah nanti di sana sini. Masya Allah, itu malaikat ini. Waktu itu dia keberatan. Bukankah kami ini malaikat sudah cukup ya Allah untuk kau perintahkan apa yang kami kerjakan pasti kami akan laksanakan. Itu malaikat sampaikan ke manusia. Tapi ternyata Allah sampaikan kepada malaikat, apa yang saya tahu kamu tidak tahu. Masya Allah. Maka diciptakanlah namanya manusia. Betul, Allah ciptakan manusia, tapi memang sudah diberikan daripada petunjuk. Nabi Adam AS sudah dikasih tahu, jangan dekati itu. Apa itu pohon itu? Jangan mendekati pohon itu, jangan dekati. Saat dia menciptakan sendiri, dia minta sama Allah supaya ada pasangannya. Ciptakanlah seorang wanita dari tulang rusuknya sendiri. Setelah sama-sama mengarungi rumah tangga, rumah tangga. Saat itu sampaikan Allah, jangan dekati nanti pohon itu. Jangan dekati. Tapi karena namanya dasar manusia ingin tahu, ingin apa di dalam itu. Dia bukan cuma dekati, dipanjat lagi di pohon. Akhirnya apa yang terjadi? Allah akan murka kepada mereka. Tadi mereka yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, apa dia minta ada, dilarang dia tidak mendengar, maka Allah lemparkan ke dunia ini. Maka dunia ini dia berkembang biak sampai kita sekarang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini ada juga petunjuknya manusia supaya jangan kamu salah jalan, salah arah. Karena namanya manusia, begini tiba. Ada yang ikuti perintah Allah, ada yang tidak. Tapi Allah sudah siapkan ini. Di dunia Allah siapkan daripada jalan kebaikan. Apa jalan kebaikan dia? Ikuti petunjuk daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu saja Allah bilang, ikuti itu. Kalau kamu ikuti dua itu, kamu akan selamat. Sehingga di akhirat juga Allah sediakan juga dua tempat. Apa tempatnya satu? Di surga. Tempat yang satu di apa? Di neraka. Karena di jalan dunia dua tadi, maka di akhirat juga Allah kasih kita dua tempat juga. Kemudian dia amalkan agama dengan cara Nabi, dia bersabar atas ujian dari Allah, tempatnya di surga Allah. Tapi kalau dia masih tanya-tanya lagi, masih banyak dia pikir-pikir lagi, bahkan dia tidak amalkan perintah Allah, bahkan dilarang dia berani menentang, berani amalkan yang dilarang, maka Allah bilang ada juga tempatmu di sana nanti. Sehingga Allah ini betul-betul kasih sayang kepada umat ini tinggi sekali nilainya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu melihat anaknya tidak tega kalau dipukul orang. Tidak tega seorang ibu melihat anaknya, apalagi mau dibakar. Tapi Allah SWT lebih tidak tega lagi manusia ini dihukum masuk neraka. Lebih tidak tega 70 kali bandingannya daripada kasih Allah kepada hamba ini dengan seorang ibu kepada anaknya. Buktinya apa sekarang? Ada buktinya, coba kita rasakan ini. Sekarang ada orang mencuri rumahnya. Apakah langsung Allah panggil dia atau langsung pukul di tempatnya mencuri? Ada orang minum keras, minum keras yang dilarang. Apakah Allah langsung tegur dari dalam minum keras, langsung dipukul tangannya atau mulutnya ditempelin? Ada sekarang? Tidak ada. Berbuat apa saja kita buat di dunia ini, Allah langsung tidak langsung pukul kita. Itulah namanya kasih sayang Allah. Allah masih ingin, mudah-mudahan pas kau dewasa, mudah-mudahan pas kau tua kau akan bertobat nanti. Saya tetap terima taubatmu. Taubat kita ini nanti pada saat kita sudah menjelang ajal kita bertobat, masih bisa bertobat dia terima. Tapi kalau tidak bisa bertobat lagi untuk amalkan taubat kita, Allah tidak terima. Maka sekarang ini kita harus berpikir memang siapa yang kita suruh menjaga diri kita, siapa? Tidak ada, kita sendiri. Dan kalau memang yakin kita kepada Allah ini belum betul-betul yakin bahwa Allah ada, Allah yang menciptakan, Allah yang melihara, Allah kasih rezeki sama kita,
Allah mau melihat, mau mendengar, mau mengetahui, maka kita ini tidak terjaga dari berbuat maksiat. Masih bisa kita lakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita sudah ingat ini semua penjagaan Allah, pasti kita tidak bisa berbuat maksiat. Kenapa? Kita ini dijaga oleh Allah. Malaikat yang jaga kita ini. Dan Allah langsung mengetahui kita. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Itu Allah SWT. Di mana kita? Sehingga dikatakan oleh alim ulama, seekor daripada semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di dalam gua yang tidak ada lampu di sana, maka Allah SWT pasti tahu langkahnya semut tadi, kakinya semut pasti dia tahu. Bagaimana kita bersama begini? Walaupun digelap kita udah lihat. Walaupun kita di dinding berapa lapis dinding, tapi Allah lihat di sini. Dan Allah tahu hati kita ini. Maka bagaimana supaya nanti kita ini Allah tahu ini, kita senantiasa kembali hanya kepada Allah saja. Perbaiki diri kita, diperbaiki diri kita. Tidak ada waktu terlambat diperbaiki diri, tidak ada. Sehingga agama itu Nabi sampaikan, belajarlah agama kamu dari buayan, dari timang-timang, di timang-timang masih kecil. Sampai di mana? Sampai di liang lahat. Jadi kalau nanti tua baru dapat ilham, dapat hidayah, dapat silakan langsung berubah. Atau masih muda, masih berapa anak, kalau sudah hidayah langsung berubah saja. Kalau sudah benar dari Allah langsung berubah saja. Jangan lagi tahan-tahan. Karena ajal ini kita tidak tahu. Ajal kita tidak tahu. Jadi ajal tidak bisa kita mundur, tidak bisa kita mundur. Faza'adul la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Apabila ajal telah tiba, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa juga kecepatan, tidak boleh dipercepat. Nah, ini ajal ini. Jadi kita tidak tahu ajal ini. Maka sekarang yang ini kita hitung. Selama kita hidup sekarang ini sudah perbuatan kita kebaikan sudah berapa? Yang belum bagus berapa? Masa kita hisab diri kita. Bagaimana cara menghisab diri? Nah, kita ingat kehidupan kita waktu masih kecil. Dan bagaimana memperbaiki diri? Tiada lain kecuali untuk bagaimana kita usaha atas iman, atas yakin. Karena yakin ini bukan yang nyata, yang tidak dilihat. Dari kita Allah lebih. Maka kita ini disuruh oleh Allah SWT untuk apa? Untuk meyakini. Al-Lazina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya kita meyakini yang ghaib. Al-Lazina yu'minuna bil ghaib. Kita ini harus meyakini apa yang ghaib, yang tidak ada mata. Allah tidak ada mata. Para malaikat tidak ada mata. Kita yakini. Dalam Al-Quran diperintahkan kita. Maka kita senantiasa kembali kepada Allah saja, kepada Al-Quran dan Hadis. Kita bagaimana mengamalkan agama ini dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang berusaha. Dan apabila yakin kita sudah benar kepada Allah SWT, maka kita mengamalkan agama ini harus dengan contohnya Nabi. Contohnya siapa? Baginda Rasulullah. Sehingga para sahabat ini dikatakan orang sukses. Sahabat ini sampai Allah SWT menyatakan keridhaan kepada sahabat, dan sahabat ini atas keputusan Allah, karena mereka betul-betul sempurna mereka punya iman. Sempurna mereka punya iman, karena sahabat ini kemudian Nabi usaha atas iman saja 10 tahun lamanya. Usaha atas iman para sahabat ini 10 tahun lamanya juga. Nanti di Medina 15 tahun. Dan setelah Rasulullah sudah tahu bahwa sahabat ini sudah benar yang Rasulullah dengan sama Nabi, maka akan terjadi Allah SWT memberikan perintah untuk amalan. Apa amalan pertama Allah kasih? Yaitu perintah sholat 5 kali sehari semalam. Perintah pertama ini dari seluruh amalan kita, puasa, zakat, haji. Semua itu perintah nanti belakangan, tapi yang paling pertama sekali adalah perintah untuk mendirikan sholat.
bisa kita mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat bisa kita menahan daripada sifat sabar. Inna sholata tanha 'anil munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wasta'inu bis-shabri was-salat. Cara berbuat yang sama dan sholat. Ini Al-Quran yang ceritakan pada hadis Nabi. Maka itu dikatakan sholat ini hadiah daripada Allah kepada umat baginda Rasulullah SAW. Umat Allah tidak dikasih sholat seperti ini. Mereka sholat paling-paling hanya langsung sujud saja atau berdiri saja. Tapi kita tidak. Ada sujudnya, ada rukunya, ada tahiyatnya. Lengkap lokasi ini. Dan sholat ini tinggi nilainya. Kalau sholat bagus, bisa semua amal kita tidak bagus. Tapi kalau sholat kita tidak bagus, niscaya semua amalan Allah lihat berarti tidak bagus. Karena tadi orang sholat bisa jaga perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau bagus sholatnya berarti dia tidak berbuat maksiat lagi dia. Nah, tidak berbuat mungkar lagi dia karena sholatnya sudah bagus. Bayangkan langsung itu saja Allah tahu. Kalau sholatnya diperiksa bagus, maka tidak ada lagi diperiksa amalan-amalan. Tetapi kalau sholat tidak bagus, maka dianggap semua itu tidak ada bagus. Ya. Karena perbuatan keji dan mungkar dia tidak bisa tahu lagi. Tidak bisa dia tinggalkan itu karena sholatnya tadi tidak bagus. Nah, bagaimana cara kita untuk memperbaiki sholat khusyuk? Bagaimana? Caranya bagaimana? Kita tanyakan kepada para guru-guru pesantren, ustaz-ustaz dari pesantren, mereka tidak sholat di sana. Kita tanyakan saja bagaimana rukun sholat yang diterima dari apa semua. Yang jelas dari istinjanya dulu harus bagus. Istinjanya bagus dulu. Mandi wajibnya, mandi sunnah, bagaimana bersihkan dirinya. Dia selamanya potong kuku setiap hari Kamis, hari Senin, hari Jumat disunahkan potong kuku. Itulah hari yang Allah kasih sama kita ini. Pahala besar sebenarnya setiap minggu ada pahala. Pahala apa? Potong kuku sudah ada. 40 hari kita disunahkan potong rambut. Itu semua pahala. Itu semua menunjang daripada kita untuk apa? Untuk beristinja ini. Nah, kalau kita panjang, bagaimana cara istinjanya? Tidak bisa. Kuku panjang bagaimana beristinja? Tidak bisa. Tidak masuk di dalam apa? Itu air. Tidak langsung masuk ke dalam di pohonnya kuku tadi di dalam. Bagaimana kita mau istinja kalau kita mau berdua, buang air besar namanya? Bagaimana kita mau? Nanti buka mata kalau tidak bagus. Nah, kalau tidak bagus nanti istinja kita, pasti nanti juga wudu kita tidak sempurna. Itu sudah jelas itu. Tidak bagus istinja, wudu tidak sempurna. Wudu tidak sempurna kata Nabi, sholat juga tidak sempurna. Jadi kesempurna sholat kalau bagus wudunya bagus, kalau istinjanya bagus. Nah, siapa yang tanya? Tanya sama para ulama. Ada ustaz-ustaz di kampung, ada pak imam. Tanyakan sama mereka. Ada pondok pesantren, ada saudara. Tanyakan bagaimana saya beristinja sebenarnya. Kemudian menurut saya bagaimana. Setelah itu apa lagi? Bacaan sholat ini subhanallah menentukan sekali juga di mana tempat kita berhenti, di mana tidak boleh berhenti, mana yang panjang, mana yang pendek, mulainya di mana. Itu bacaan. Kemudian gerakan lagi, tumanina gerakannya. Kita meruku, bersujud, gerakannya bagaimana? Apakah secepat kilat, secepat seperti mau yang waktu itu di makanan? Itu semua diajarkan oleh ulama itu. Cara untuk meruku, bersujud. Begitu juga bacaan. Bacaan dalam tahiyat, bacaan dalam tasawuf dan tahiyat sama. Bacaan dari dibilang fakultas kami atau bilang, itu bagus, harus bagus bacaannya dulu. Niatnya bagus, menghadap Allah, mendatangkan daripada Allah, hadirkan kebesaran dalam hati. Jadi itu apa cara mendapatkan sholat itu termasuk itu. Yang pertama apa? Jaga daripada istinja, jaga daripada bacaan, istinja wudu termasuk namanya wudu istinja.
bacaan dan gerakan-gerakan dan menghadirkan keagungan Allah dalam hati. Jadi kita sholat itu jangan sampai hayalan di luar. Minimal kita dilihat oleh Allah. Tapi yang paling tinggi sudah sholat kita sudah khusyuk, seakan-akan melihat Allah, seakan-akan Allah depan kita, sehingga sholat kita jaga betul-betul. Kemudian ada sholat-sholatnya Nabi, namanya sholat sunnah. Itu pun kita jaga ini karena kita mengaku umatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi jaga sholat sunnah. Jangan sampai ini cuma sholat sunnah, ini wajib jam penting, sunat tidak penting. Padahal kisah seorang sahabat Bilal radhiyallahu anhu ajmain, Allah SWT sudah berikan dia apa-apa, diberikan dia jaminan. Di dalam mimpinya baginda Rasulullah SAW, Nabi bermimpi kepada siapa? Dengan Bilal. Maka yang ditanyakan, wahai Bilal, apa amalan Bilal sehingga saya bermimpi bahwa terumpak kakimu ada di surganya Allah bersama saya di sana. Ini Nabi bermimpi ini. Jadi dia nanya Bilal sampaikan, ya Allah, amalan saya biasa saja. 1 juta. Apa amalannya? Cuma sholat tahiyat dulu saja. Setiap saya dulu, setiap punya batal dia berwudu tahiyat dulu semampu dia. Mau 2 rakaat, mau 10 rakaat, mau 2 rakaat. Pas dia lemas lagi, tidur lagi, tertidur lagi, kangen lagi, berwudu lagi dia. Sholat tahiyat dulu semampu dia lagi. Maka itu harus saya bayangkan. Hanya jaga sholat tahiyat dulu, sholat sunat tahiyat dulu, sudah ada terompak kakinya, bunyi sandalnya, bunyi gerakan kakinya di surganya Allah dengan Nabi. Nabi yang ceritakan ini. Masya Allah. Apalagi kita jaga sholat tahajud, sholat sunat awabin, sholat apa lagi? Duha, ada sholat Isra, ada sholat apa? Taubat nasuha. Banyak sekali sholat sunat ini. Kita pelajari sholat ini, tempatnya di mana dilakukan, disesuaikan dengan tempatnya. Maka dengan ini kita jaga, insya Allah ada kecintaan kita kepada Nabi. Jadi kalau belum panjang pasti waktu ini, bagaimana sahabat cinta kepada Nabi. Banyak sekali ceritanya. Sahabat ini cinta kepada apa perbuatan Nabi, mereka semua lakukan. Kasih tahu sama teman-temannya. Begini Nabi bilang, begini Nabi bilang. Sampai-sampai dia berjalan di batin ada pohon yang rubuh di sana. Karena Nabi di depan, karena Nabi tinggi, dia merukuk. Baru dia di tempat itu pohon itu yang rantikan di apa? Muhammad. Jadi sahabat semua rukuk, tapi ada orang pendek. Tapi bukan Aisyah kan? Di situ sahabat pas